Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Integration Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Ya, di hari ini tanggal 31 Desember 2023, besok kita udah masuk ke tahun yang baru. Teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support channel ini ya. Sejak awal tahun sampai sekarang kita masih tetap bisa untuk konsisten berbagi informasi-informasi terbaru di dunia kripto dan juga Bitcoin, teman-teman. Thank you banget untuk supportnya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang mungkin ya tidak berkenan bagi teman-teman, atau mungkin ada beberapa data yang mungkin salah dalam penyampaiannya. Jadi ya itu teman-teman, kita akan mulai langsung pembahasannya dari market ya, dari kalender ekonomi. Perdagangan hari ini itu hari Minggu, teman-teman, tidak terlalu banyak pergerakan, tapi kita ada beberapa data yang akan penting untuk kita lihat untuk minggu depan. Event mulai rame lagi di hari Selasa karena besok tanggal 1 tanggal merah ya. Semua negara juga pasti libur, teman-teman. Dan di perdagangan 2 Januari nanti itu baru akan ada beberapa news. Salah satunya adalah manufacturing PMI untuk Amerika Serikat. Lalu di hari Rabu kita akan dapat data soal job opening sama manufacturing prices. Terus dari hari Kamisnya akan ada data atau meeting, FOMC meeting ya. Di hari Kamis 4 Januari itu akan sangat-sangat penting menurut saya. Kemudian yang lain ada non-farm employment change. Kemudian initial jobless claim yang akan kita dapatkan juga di hari Kamis. Lalu di hari Jumat ada rilis data soal Fed balance sheet. Kemudian non-farm payroll, ada unemployment rate, sama non-manufacturing PMI untuk Amerika Serikat. Jadi baru akan rame di hari Selasa. Jadi itu dari kalender ekonomi, nggak terlalu banyak sentimen teman-teman. Kemudian kita akan lihat dari beberapa news yang ada di market kripto ya. Yang pertama ada pendiri Binance yang akan tetap berada di Amerika Serikat setelah hakim menolak permintaan perjalanan. Jadi Chang Peng Shao akhirnya benar-benar menjadi tahanan Hakim Distrik Richard A. Jones yang dikeluarkan tanggal 29 Desember lalu. Chang Peng Shao itu dilarang untuk keluar meninggalkan Amerika Serikat. Padahal dia pengen balik dulu ke Dubai, ke rumahnya di sana, teman-teman. Tapi ya Chang Peng Shao harus menjalani masa hukuman ini, teman-teman, karena Chang Peng Shao sendiri itu dianggap melakukan kejahatan ya. Kesalahan yang dia lakukan yaitu mendaftarkan aset yang tidak terdaftar di Amerika Serikat. Jadi memperdagangkan aset yang yang dilarang, teman-teman, di Amerika Serikat, dan Chang Peng Shao mengakui itu dan akhirnya harus menjalani masalah tersebut. Itu hanya salah satu vonis saja sih, teman-teman. Selebihnya masih ada kasus-kasus lain yang juga dibebankan terhadap Chang Peng Shao. Jadi tahanan. Kemudian dari berita yang lain ada Coinbase yang saat ini sedang sangat-sangat gencar untuk prepare, teman-teman, persiapan untuk ETF Bitcoin yang bakalan mendapatkan approval kurang lebih itu di 10 Januari nanti. Jadi dari Coinbase sendiri itu tidak hanya sebagai exchange, dia juga berperan sebagai custody. Artinya sebagai sebuah tempat untuk menyimpan dana yang kemudian akan di backup ya, teman-teman, oleh Bitcoin yang asli. Jadi kan ada beberapa perusahaan manajer investasi yang baru aja memberikan proposal ETF Bitcoin. Nah, perusahaan investasi tersebut itu nggak boleh simpen dana mereka sendiri. Mereka wajib pakai pihak ketiga yang disebut sebagai custody atau kustodian. Nah, pihak ketiga ini tugasnya adalah untuk menyimpan dana, hanya menyimpan dana yang dimiliki oleh pihak pertama, yaitu ya dari si pengaju atau dari manajer investasi yang mengajukan ETF Bitcoin. Jadi memang harus pakai pihak ketiga supaya pihak pertama ini tidak sampai melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan amandemen. Salah satunya ada BlackRock, kemarin melakukan amandemen terkait dengan ETF proposal mereka. Kemudian juga disusul oleh beberapa perusahaan lain seperti Valkyrie,
Lalu juga disusul oleh Bitwise yang juga kemarin sama-sama melakukan amandemen. Terus juga ada dari Wisdom Tree. Ini juga sama. Invesco, Galaxy juga kemarin sibuk banget ya. Sibuk banget beberapa hedge fund yang memang sudah sempat mengajukan proposal ETF mereka, cuman harus direvisi, harus diamandemen, harus dirubah. Karena mungkin ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan SEC, dengan regulasi dari SEC. Jadi itu teman-teman dari pemberitaan. Kemudian juga datang dari, nah ini adalah review kita ya. Ini review kita kasus-kasus apa sih yang terjadi pada market kripto, khususnya kasus besar yang terjadi di 2023. Kita flashback bentar, ada kasusnya SBF, Sam Bankman-Fried bersama dengan FTX yang runtuh ya teman-teman. Jadi ini adalah co-founder dan juga CEO dari FTX dan juga co-founder dari Alameda Research yang kena kasus. Ya, ya ini menyebabkan market drop teman-teman sejak 2022 akhir sampai dengan 2023 awal. Itu impact-nya berasa banget di market kripto, di mana yang terjadi adalah banyak ketakutan yang terjadi teman-teman. Kemudian kasus juga dilanjutkan oleh Binance. Binance kena kasus itu mulai dari 2023 awal. Beruntut terus sampai akhirnya Chang Peng Zhao dianggap atau dinyatakan bersalah dan harus mengikuti persidangan di tahun 2024 nanti. Makanya dia jadi tahanan di Amerika Serikat teman-teman, karena untuk persiapan ya sidang yang akan dia lakukan di Februari itu. Kemudian ada Do Kwon juga nih, ini pendiri dari Terra Labs. Dia adalah salah satu tersangka yang menyebabkan keruntuhan dari Terra Luna. Banyak investor yang rugi disebabkan karena Do Kwon berusaha untuk membackup USTC stablecoin yang harusnya 1:1 dengan dolar, justru malah di backup dengan aset beresiko seperti Bitcoin. Sehingga ya menyebabkan ketika UST-nya dibanting teman-teman oleh ya beberapa whales besar, akhirnya Bitcoin mereka yang dijadikan sebagai reserve itu harus dijual terpaksa ya. Apalagi waktu itu Bitcoin lagi harganya turun dan akhirnya harta kekayaannya habis, investor rugi, harga Terra drop. Parah banget teman-teman. Ini juga ada kasus dari Alex Partsev. Ini adalah Tornado Cash ya, kasus dari Tornado Cash yang juga membuat banyak sekali kerugian teman-teman, disebabkan karena adanya serangan dari Lazarus dari sindikat yang ada di Korea Utara. Ini adalah hacker yang sangat-sangat terkenal teman-teman. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang ada Alex Mashinsky dari Celsius, yang mana Celsius sekarang katanya berubah menjadi salah satu perusahaan mining. Jadi itulah beberapa kasus yang terjadi pada kripto. Buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke pasar kripto, ini adalah semacam ya sesuatu yang bisa dibilang tidak luput dari pasar kripto. Pasar kripto itu resikonya sangat tinggi. Kalau teman-teman ugal-ugalan di sini, teman-teman tidak melakukan diversifikasi, tidak melakukan research yang mendalam terhadap koin, hati-hati kalau kalian menyimpan dana kalian. Sebagus apapun project, itu bisa aja ada masalah internal yang menyebabkan harganya ke depan bisa drop. Jadi kalau saran aku sih main aman, teman-teman. Kita kesini pengen untung. Ya, kalau kalian siap untuk menerima keuntungan besar, modal kalian harus gede, resiko kalian juga akan gede. Kalau kalian nggak siap dengan itu, diversifikasi adalah jalan. Itu teman-teman dari beberapa news, nggak terlalu banyak. Kayaknya di akhir tahun ini market lebih slow ya, lebih santai, menjelang libur juga teman-teman. Jadi ya itu teman-teman. Beberapa narasi penting yang lain adalah, ingat ya, tanggal 10 Januari akan ada approval terkait dengan ETF. Ini bakalan menjadi awal event, di awal tahun akan jadi event yang sangat-sangat penting untuk market Bitcoin. Itu teman-teman, lalu kita akan lihat gimana sih pergerakan dari market. Di perdagangan kemarin dari indeks dolar nggak gerak, S&P 500 dan emas juga nggak gerak. Kita akan berfokus sama Bitcoin aja. Bitcoin di perdagangan kemarin itu mengalami koreksi, teman-teman. Sempat membuat koreksi turun sampai kisaran 41.500. Kemarin aku sudah wanti-wanti, kalau Bitcoin drop sampai level tersebut, itu adalah alarm bahaya.
Yang pertama, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending triangle pattern. Sangat-sangat respect dengan trendline yang ada di sini, teman-teman. Jadi trendline ini benar-benar di respect, dan kemarin itu level supportnya ada di kisaran 42.000. Dan sempat Bitcoin turun, cuman gagal dijebol lagi. Akhirnya Bitcoin malah mantul, rebound lagi bentar ke kisaran 42.600, 42.200 di perdagangan hari ini. Dan kebetulan di harga saat ini itu adalah support lagi, teman-teman. Jadi untuk sekarang pergerakan Bitcoin masih digantung, masih ambigu, teman-teman. Belum terlalu jelas arahnya, kecuali kalau Bitcoin mampu closing di bawah level 42.000. Itu adalah konfirmasi Bitcoin siap melanjutkan tren penurunan. Untuk targetnya tentunya bervariasi. Yang paling dekat bisa ke kisaran 40.300-an something. Yang support kuatnya ada di kisaran 38.600. Itu let's say kalau Bitcoin akan membuat koreksi terhadap market. Dari volume perdagangan di perdagangan kemarin sangat bagus. Volume perdagangnya tinggi, tapi smart money-nya benar-benar sedikit. Di sini mengindikasikan bahwa banyak yang orang yang banyak memperdagangkan adalah para retail, para whales atau paus-paus kecil yang mungkin nggak punya kemampuan untuk menggerakkan market naik, teman-teman. Itu yang paling banyak berdagang. Sementara para whales-nya itu sudah mengurangi kepemilikan sejak 22 Desember kemarin. Udah pelan-pelan jual. Makanya kalau teman-teman ngikutin channel ini, kita sudah sempat bahas ya di pertengahan bulan September kemarin, ada whales yang sudah melakukan penjualan, dan toh akhirnya Bitcoin sendiri itu gagal klaim level 44.000 dalam beberapa waktu. Sementara itu BTC dominance di perdagangan kemarin ada sedikit kenaikan yang terjadi 0,31%, nggak terlalu tinggi tapi cukuplah untuk menekan beberapa altcoin turun lebih dalam lagi. Matic kemarin juga udah turun, Solana pelan-pelan koreksi, lalu Celestia masih lanjut koreksi, kemudian koin-koin lain Shiba Inu, Habar, Polkadot juga udah sempat create level tertinggi ya, dan sekarang lagi dalam tahap koreksi. Yang paling kuat bertahan itu si XRP, kayak stablecoin, teman-teman, bergerak sideways. Ethereum juga pelan-pelan udah koreksi, kayaknya market memang bakalan masih seperti ini dulu dalam beberapa waktu ke depannya, teman-teman. Jadi untuk sekarang masih liburan ya, whales-nya masih liburan. Dari time frame daily sih sebenarnya pergerakan Bitcoin ini ya menunjukkan bahwa fase pelemahan sudah muncul, teman-teman, sudah mulai terjadi. Jadi kalau aku sih prepare untuk fase koreksi. Saya pribadi masih hold 50% aset ya. Jadi nggak masalah, teman-teman, kalau nanti dia koreksi masih ada 50% aset yang akan saya bisa gunakan buat DCE. Itu dari time frame weekly-nya. Ingat, kita belum dapat konfirmasi pembalikan arah. Jadi saya melihat di sini trennya masih bullish di time frame weekly. Cuman di time frame 1 hari sama time frame 4 jam udah mulai ada indikasi pelemahan dari buyers. So, koreksi wajar bisa terjadi pada Bitcoin. Target terdekat ke 38.600-an something. Apakah bisa achieve di Januari? Ya mungkin aja, teman-teman. Tapi kita perlu lihat juga nih, ada sentimen dan juga narasi dari ETF Bitcoin yang kayaknya bakalan kembali digoreng di awal tahun nanti. Itu aja paling buat Bitcoin, teman-teman. Happy New Year buat kalian ya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku buat update informasi-informasi terbaru di pasar kripto, teman-teman. Di sini aku banyak sharing ya koin-koin yang cuan, kemudian berita-berita terbaru di pasar kripto. Jadi teman-teman yang mungkin takut ketinggalan buat update-update terbaru, kalian bisa join juga di komunitas Telegram kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.